Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Ihsan di channel Zona Ilmu Pengetahuan Sosial. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi-materi baru IPS. Materi IPS untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang 1. Pengertian konsep ruang. 2. Pengertian interaksi antar ruang. 3. Terjadinya interaksi antar ruang. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Bayangkan jika kamu berada di sebuah ruang, misalnya ruang kelas. Ruang kelas tersebut tidak hanya lantai, tetapi juga ada udara, langit-langit, plafon ruangan, dan lain-lain. Demikian halnya dengan ruang permukaan bumi, yang tidak hanya sebatas tanah yang kita injak, tetapi ada udara, air, batuan, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi, air tanah, sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Coba kalian perhatikan salah satu contoh ruang yang ada di permukaan bumi ini. Kalian akan melihat dalam ruang tersebut ada gunung, pegunungan, pohon, sungai, ladang, pemukiman penduduk, dan masih banyak lagi yang kalian bisa cari dalam sebuah ruang di permukaan bumi. Yang kedua, pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Terdapat beberapa bentuk interaksi antar ruang diantaranya. 1. Mobilitas penduduk. 2. Komunikasi. 3. Transportasi. 1. Mobilitas penduduk. Bentuk interaksi ruang yang pertama adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia, contohnya emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau wisata. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi, contohnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti membaca berita, melihat tayangan televisi, internet dan lain-lain. 3. Transportasi. Transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi, contohnya pengangkutan barang, perdagangan dan lain-lain. Syarat-syarat terjadi interaksi antar ruang. Terdapat beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan tersebut, yakni 1. Saling melengkapi, complementarity. 2. Kesempatan antara, intervening opportunity. 3. Kemudahan transfer, transferability. Saling melengkapi, complementarity, ialah sebuah kondisi saling melengkapi terjadi apabila ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contoh wilayah A ialah penghasil sayuran, sedangkan pada wilayah B merupakan penghasil ikan, kemudian wilayah A membutuhkan ikan sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika pada masing-masing wilayah itu memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A dapat melakukan interaksi dengan wilayah B dengan melalui aktivitas perdagangan atau disebut juga dengan jual beli. Kesempatan antara ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik, ialah sebagai tempat asal ataupun tempat tujuan. Apabila seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan dapat memperhatikan faktor jarak serta biaya dalam memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui terdapat wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat serta ongkos transportasinya juga lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B juga ikut melemah. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah
rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dalam kondisi apapun.